Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan materi tentang pengetahuan bahan pangan, serelia dan kacang-kacangan, disusun oleh Andriana, Prodi Teknologi Pangan, Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Serelia adalah biji-bijian dari famili Gramineae atau rumput-rumputan, kaya karbohidrat, dan contohnya adalah padi atau beras, jagung, gandum, sorghum, oats. Struktur pada biji serelia adalah pure chaff atau kulit biji 1-2%, endosperm atau butir biji 89-94%, embrio lembaga 2-3%. Bagian biji pada serelia adalah pure chaff, pembungkus biji, dinding tebal panjang terdiri atas epicharp, lapisan paling luar, mesocharp, lapisan tengah, dan seed coat. Yang kedua, aleuron, penyelubung endosperm dan lembaga. Aleuron adalah bagian terluar dari endosperm. Di sini adalah terdapat protein dan lipid. Embrio, bagian terkecil, adalah sebagai penentu pertumbuhan. Yang ketiga yaitu sifat fisik serelia, dapat dilihat dari tabel berikut ini. Yang selanjutnya itu beras. Beras adalah sumber karbohidrat utama selain gandum. Di Indonesia, beras adalah sumber kalori 60-80% dan sumber protein 45-55%. Yang selanjutnya itu komposisi kimia beras, yaitu karbohidrat. Komposisi karbohidrat, bagian terbanyak dari serelia yaitu karbohidrat terdiri atas pati, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Pada beras, pati terdapat 85-95%, gula 0,6-1,1%. Pati terdiri atas amilosa dan amilopektin, penentu rasa dan mutu nasi. Kadar amilosa makin tinggi makin perak. Protein dalam biji beras yaitu albumin, larutan dalam air. Selanjutnya globulin, larutan dalam garam. Prolamin, larutan dalam alkohol. Butylin, larutan dalam alkali dan asam. Serelia pada beras yang utama adalah prolamin dan globulin. Yang selanjutnya adalah lemak. Lemak tertinggi terdapat pada lembaga dan aleuron. 80% lemak dalam beras pecah kulit ada di dedak atau bedak bekatul. Mineral jumlah terbanyak yaitu K, S, P, Mg, Cl, Na, Ca, Si. Jumlah kecil adalah Fe, Zn, Mn, Cu. Kandungan vitamin utama pada serelia adalah asam pantotenat atau B5, bioktin atau B7, inositol, vitamin B12, cyanocobalamin, dan vitamin E atau tokoperol. Vitamin ini banyak terdapat pada lapisan aleuron dan selama penggilingan vitamin ini banyak yang hilang. Kasus khusus untuk inositol sebetulnya bukan vitamin, tapi ada yang menggolongkan sebagai vitamin. Karakteristik mutu pada beras. Yang pertama yaitu mutu pasar. Mutu pasar ini ditentukan oleh bentuk, ukuran, rupa biji, serta mutu giling. Mutu pasar menentukan harga beras dan selalu mempengaruhi mutu masak dan mutu rasa. Berdasarkan ukuran beras dalam standarisasi mutu beras dikenal 4 tipe, yaitu biji sangat panjang atau extra long grain. Yang kedua, biji panjang atau long grain. Yang ketiga adalah biji sedang. Yang keempat, biji pendek. Yang selanjutnya mutu pasar lagi. Berdasarkan bentuk dan rasio panjang atau lebar beras dibedakan menjadi 4, yaitu beras biji lonjong, beras biji sedang, beras biji agak bulat, beras biji bulat. Mutu giling tidak dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk biji, lebih
tetapi lebih ditentukan oleh varietas padi dan kadar air beras. Yang selanjutnya, mutu masak ditentukan oleh suatu gelatinisasi. Yang pertama rendah, kurang dari 70 derajat Celcius, sedang 70 sampai 74 derajat Celcius, yang tinggi yaitu lebih dari 74 derajat Celcius. Beras yang mempunyai suhu gelatinisasi lebih tinggi apabila dimasak membutuhkan air dan waktu lebih banyak pada proses pemasakannya. Beras yang mempunyai suhu gelatinisasi tinggi mutunya rendah. Mutu rasa pada beras. Mutu rasa ditentukan oleh rasio antar amilosa dan amilopektin. Yang kedua, kandungan amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap nilai testi panel dan dari kelekatan, kelunakan, warna, dan kilap nasi. Kilap amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap jumlah air yang diserap dan pengembangan volume nasi. Yang ketiga, mutu rasa yang baik bagi penduduk Indonesia adalah beras yang dengan kadar amilosanya rendah sampai sedang, yaitu 17-23%. Perubahan pasca panen, yaitu pertama karbohidrat. Perubahan berikut dapat terjadi pada komponen karbohidrat serelia selama penyimpanan, yaitu 1. Hidrolisa pati karena kegiatan enzim amilase. Yang kedua, berkurangnya gula karena pernapasan. Yang ketiga, terbentuknya bau asam dan bau apek karena kegiatan mikroorganisme. Yang keempat, reaksi pencoklatan bukan karena enzim. Yang kedua, protein. A. Selama penyimpanan nitrogen total sebagian besar tidak mengalami perubahan, tetapi nitrogen dari protein sedikit menurun. Yang B. Jumlah total asam amino menunjukkan perubahan yang berarti bila terjadi kerusakan lebih lanjut akibat kegiatan enzim proteolitik. Yang ketiga, lemak. Kerusakan lemak dan minyak dalam biji serelia terjadi secara oksidasi, menghasilkan flavor dan bau tengik. Hidrolis lemak ini dipercepat oleh suhu tinggi, kadar air tinggi, dan faktor-faktor lainnya seperti pertumbuhan kapang. Pada beras, akibat aktivitas kapang, hidrolisa lebih cepat dibandingkan dengan hidrolisa protein atau karbohidrat selama penyimpanan. Selanjutnya itu mineral. Mineral jarang hilang atau meningkat selama penyimpanan kecuali fosfor. Selama penyimpanan kegiatan enzim fitrase melepaskan fosfat dari asam fitrat menjadi fosfat bebas dan menyebabkan peningkatan nilai gizi. Selanjutnya itu vitamin. Selama penyimpanan akan terjadi 1. Tiamin B1 banyak yang rusak. Kerusakan dipercepat dengan kadar air dan suhu tinggi. Yang kedua, riboflavin atau B2 dan piridoksin atau B6 sangat sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, vitamin A turun karena kehilangan karotin. Yang keempat, tokoperol atau vitamin E bisa hilang karena adanya O2 karena O2 mempercepat penurunan tokoperol. Yang selanjutnya yaitu jagung. Jagung mengandung karbohidrat sekitar 71-73%, terdiri dari pati, sebagian kecil gula dan serat. Pati terutama terdapat pada endosperm, gula pada lembaga, dan serat pada kulit. Pada protein, jagung sekitar 10% terdapat pada aleoron dan 90% pada lembaga. Kandungan lemak kurang lebih 15% sampai 80% terdapat di lembaga dan sebagian kecil di endosperm. Sebagian besar lemak jagung adalah asam lemak linoleat 50%. Kandungan mineral paling banyak adalah fosfor dan zat besi, sedangkan kalium terdapat dalam jumlah kecil. Vitamin terutama vitamin B1 dan B2 terdapat pada lembaga dan luar endosperm. Yang selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk familia leguminosa atau polong-polongan.
Contoh berbagai kacang-kacangan adalah kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang tolo, kacang gude, dan sebagainya. Pada umumnya kacang-kacangan merupakan sumber protein. Pada skala industri, kacang tanah dan kacang kedelai dimanfaatkan untuk pembuatan minyak. Kacang kedelai atau Glycine Max berasal dari Asia Timur. Berbagai jenis varietas kedelai yaitu kedelai muria, tengger, meratus, orba, galunggung, lokon, guntur, wilis, bromo, argomulyo, mahameru, dan dempo. Komposisi zat gizi kedelai bervariasi menurut varietas, keadaan tempat tumbuh, umur saat dipanen, dan budidaya penanaman. Kedelai 80% berat kulit, 90% kotiledon atau keping biji, dan 2% hipokotil atau embrio. Lemak dan protein yang menyusun pada kedelai yaitu 60% dari berat kering kedelai, 40% protein, dan lemak 20%. Mayoritas protein kedelai tahan terhadap panas saat pemanasan, karena itu produk kedelai memerlukan proses dengan panas, misalkan tahu dan susu kedelai. Kedelai adalah sumber protein komplit atau lengkap. Protein lengkap adalah protein yang mengandung asam amino esensial yang jumlahnya cukup banyak. Asam amino esensial adalah asam amino yang harus diperoleh langsung dari makanan karena tidak bisa dibuat oleh tubuh manusia. Karena itulah kedelai adalah salah satu sumber protein terbaik, terutama untuk vegetarian dan orang yang tidak suka atau tidak bisa memakan daging. Kedelai mempunyai asam amino yang tinggi, terutama asam amino lisin, sehingga dapat mensubstitusi kekurangan lisin pada makanan pokok. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kedelai. Yang pertama, kedelai kuning diperuntukkan dibuat tempe, tahu, kecap, kembang tahu, dan susu kedelai. Yang kedua, kecap hitam teruntuk untuk pembuatan kecap. Yang kedua, kedelai coklat untuk pembuatan produk yang serupa dengan kedelai kuning. Yang keempat, kedelai hijau pembuatan makanan kecil dalam bentuk direbus atau digoreng. Yang selanjutnya yaitu kacang tanah atau Arachis hypogea, berasal dari Amerika Tengah. Varietas kacang tanah yang bisa ditanam di Indonesia adalah kacang hole, varietas gajah, varietas Jepara, varietas Sidoarjo, dan varietas Kidang. Kacang tanah dapat diolah menjadi kacang rebus, kacang goreng, peanut butter, dan lain-lain. Gizi pada kacang tanah. Komposisi zat gizi meliputi protein berkisaran 25-30%, lemak 40-50%, karbohidrat 21%, dan zat gizi yang lainnya terdapat dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu kalsium, fosfor, Fe, Mg, Zn, vitamin A, vitamin C, dan B1, 2, 3, 6, 9. Kacang tanah adalah sumber protein 30 gram per cangkir setelah disangrai. Tetapi protein yang dimiliki bukanlah protein komplit karena kadar asam amino esensial lisin, sistein, dan metioninnya rendah. Yang selanjutnya yaitu kacang hijau atau Aceolus radiatus, berasal dari tanah India atau negara India. Kacang hijau mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai sumber vitamin dan mineral. Protein pada kacang hijau banyak mengandung asam amino lisin, tetapi miskin asam amino yang mengandung belerang atau sistein dan metionin. Karbohidrat merupakan komponen terbesar atau lebih dari 55% pada kacang hijau. Biji kacang hijau yang terdiri dari pati, gula, dan serat. Pati pada kacang hijau memiliki daya cerna yang sangat tinggi, yaitu 99,8%, sehingga sangat baik untuk dijadikan bahan makanan untuk bayi dan anak balita yang sistem pencernaan belum sempurna orang dewasa. Protein adalah penyusun utama kedua
setelah karbohidrat. Kacang hijau mengandung 20-25% protein. Protein pada kacang hijau mentah memiliki daya cerna sekitar 77%. Kacang hijau yang kaya asam amino leusin, arginin, isoleusin, valin, dan lisin. Kualitas protein dibatasi oleh kandungan asam amino bersulfur seperti metionin dan sistein. Jumlahnya sangat sedikit. Kandungan lemak dalam kacang hijau relatif sedikit, 1-1,2%. Keadaan ini menguntungkan sebab dengan kandungan lemak yang rendah, kacang hijau dapat disimpan lebih lama dibandingkan kacang-kacang lainnya. Kacang hijau juga mengandung vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, besi, natrium, dan kalium. Banyak terdapat pada kacang hijau. Vitamin yang paling banyak terkandung pada kacang hijau adalah tiamin atau B1, ribolavin atau B2, dan niacin atau B3. Selain itu, kacang hijau juga merupakan sumber serat pangan atau dietary fiber. Kadar serat dalam kacang hijau dapat mencegah terjadinya sembelit. Yang selanjutnya adalah perubahan lepas panen pada kacang-kacangan. Waktu panen akan berpengaruh pada kualitas hasil kacang-kacangan, kuantitas hasil kacang-kacangan, kerusakan selama pengeringan kacang-kacangan, dan penyimpanan kacang-kacangan. Setelah panen, segera dikeringkan dan sebaiknya dipisahkan biji dengan kulit luarnya. Kerusakan bisa diperlambat dengan pengendalian kadar air dan pengendalian suhu. Kadar air yang tinggi menyebabkan perubahan biokimia, pertumbuhan mikroorganisme, serangga, dan rayap selama disimpan. Perubahan biokimia terpenting selama penyimpanan adalah respirasi. Respirasi menyebabkan terjadinya metabolisme karbohidrat dan lemak menghasilkan CO2, H2O, dan panas. Adanya senyawa ini menstimulir pertumbuhan mikroorganisme dan hama. Yang selanjutnya adalah perubahan komposisi kimia. Yang pertama adalah perubahan pada karbohidrat. Penyimpanan pada suhu tinggi dan lembab menyebabkan penurunan karbohidrat. Yang kedua, protein. Nitrogen protein sedikit turun. Jumlah asam amino bebas mengalami perubahan berarti hanya bila terjadi kerusakan tinggi akibat kegiatan enzim proteolitik. Yang ketiga, lemak. Kerusakan lemak dan minyak terjadi secara oksidasi dan hidrolitik. Proses oksidasi menyebabkan fluor dan bau tengik. Proses hidrolitik dipercepat oleh suhu dan kadar air yang tinggi serta faktor lain yang menstimulir kerusakan. Pertumbuhan kapang terjadi karena aktivitas enzim lipolitik yang tinggi. Selanjutnya yaitu perubahan sifat fisik dan kimia. Perubahan sifat fisik kimia terjadi akibat penyimpanan. Perubahan ini meliputi perubahan air yang dibutuhkan, perubahan kepadatan yang terlarut, sifat pasta pada saat pemasakan. Perubahan karena mikroorganisme biasanya disebabkan oleh kapang. Perubahan warna biji keseluruhan, bau dan citra rasa yang buruk, terjadi metabolit racun atau terbentuknya aflatoksin pada kacang tanah, berkurangnya nilai gizi atau pemecahan protein dan lemak. Perubahan sifat organoleptik adalah perubahan warna, bau, dan sifat makanan. Sifat makanan dapat dilihat dari kenampakan, kekompakan, keempukan, dan flavor makanan. Untuk kacang yaitu tengik, kering, kisut, liat. Yang selanjutnya itu komposisi kimia serealia dan kacang-kacangan. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Masih membahas perubahan sifat organoleptik. Beras yang disimpan akan mengalami perubahan warna, bau, dan sifat makanan atau eating quality. Suhu yang tinggi dan kadar air yang tinggi menyebabkan perubahan warna pada beras dari putih menjadi kecoklatan. Eating quality merupakan gabungan kenampakan, kekompakan, keempukan, dan flavor. Pemasakan beras yang telah disimpan memberikan hasil nasi masak dan ciri-ciri volume besar, tekstur lebih keras, dan waktu pemasakan lebih lama. Perlakuan pasca panen. Pengeringan mengurangi kadar air, memberikan beberapa keuntungan, menurunkan biaya angkut. Yang kedua, memperpanjang daya simpan.
Yang ketiga, mempermudah proses selanjutnya. Hasil pengeringan harus mempunyai kualitas yang tinggi, yaitu presentasi biji yang rusak dan pecah rendah, minyak yang dapat diambil banyak, kadar air yang rendah dan seragam, hasil pati tinggi, biji tidak mudah pecah, dan berat tetap tinggi. Hasil pengeringan harus mempunyai kualitas yang tinggi, yaitu kualitas protein tinggi, nilai nutrisi tetap tinggi, sejumlah kapang rendah, kemampuan tumbuh tinggi. Yang selanjutnya itu penyimpanan harus mampu mempertahankan sifat-sifat baik pada bahan yang disimpan. Perubahan biokimia respirasi. Penyebabkan kerusakan yaitu disebabkan oleh kapang, insekta, rhodiotia, respirasi, penundaan waktu penggunaan. Yang terakhir itu perlakuan pasca panen. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan antara lain faktor internal yang terdapat pada kadar air, kadar butiran pecah, kadar butiran rusak, kadar benda asing, faktor penyimpanan, dan faktor gudang. Sekian hasil tugas yang Andri tugaskan atau Andri kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.